Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Indriana Devi dengan nomor NPM 20212229092. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Materi pertama tentang cinta tanah air akan disampaikan oleh Muhammad Atar Zakian Kintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atar Zakian Kintara, NPM 20212104. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Manifestasi cinta tanah air di antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme, sehingga kesadaran bertanah air satu Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua warga negara Indonesia. Berikut firman Allah yang menjelaskan tentang bela cinta tanah air. Selanjutnya ada nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap warga negara Indonesia. Yang pertama ada nilai rela berkorban, yang kedua ada nilai persatuan dan kesatuan, yang ketiga ada nilai harga menghargai, yang keempat ada nilai kerjasama, dan yang kelima ada nilai bangsa menjadi bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada bela negara dalam Islam yang akan disampaikan oleh Putri Indah Cahyati. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Cahyati, NPM 2021229090 akan menjelaskan tentang bela negara dalam Islam. Peristiwa 10 November 1945 merupakan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi umat Islam. Berkat momentum itulah, nasionalisme mendapatkan pemaknaan yang cukup signifikan, yakni nasionalisme merupakan kewajiban dari syar'i yang harus diperjuangkan. Pada 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah, kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu pertama, setiap muslim, mau tua, muda, ataupun miskin, wajib memerangi kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Pendidikan bela negara merupakan suatu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa. Dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3. Dan yang ketiga, ada pandangan Islam yang akan dipaparkan oleh Sabrina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri, NPM 2021222091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bela negara dalam pandangan Islam. Bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara. Di antaranya, nomor 1, Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri, yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Yang keempat, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama atau serentak. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi akan dilanjutkan oleh Sofi. Yang selanjutnya ada bela negara dalam pandangan Islam, yang akan dipaparkan oleh Sofi Santana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Santana, NPM 202122085. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sabrina sampaikan. Yang kelima yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Yang keenam yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu mengindahkan dan taat adalah wajib atas orang Islam baik dia senang atau tidak, selagi tidak diperintahkan berbuat durhaka. Jika diperintahkan kepada yang durhaka, maka tidak harus mengindahkan dan taat. Yang ketujuh yaitu hadis riwayat Abu Daud, sebaik-baiknya kalian adalah pembela negaranya selama pembelaannya bukan dosa. Tapi pembelaan negara karena fanatisme buta adalah menimbulkan sikap, apalagi menimbulkan sikap superioritas dan pelecehan. Nabi mengistilahkannya hal itu dengan asyabiyah yang diharamkan. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin. Pemimpin yang dalam istilah Islam disebut juga ulil amri, yaitu orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus persoalan-persoalan suatu kaum. Dalam Islam, taat kepada ulil amri adalah suatu kewajiban selama perintahnya untuk melakukan suatu kebaikan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar mengindahkan semua perintah ulil amri dan segera melaksanakannya. Apabila ulil amri menyuruh kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar buat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sambut dan kita laksanakan. Jika ulil amri memerintahkan kita untuk membantu orang yang terkena bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain, kita pun wajib mengikutinya. Begitupun ulil amri memerintahkan kita untuk melakukan bela negara, maka kita pun wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan bela negara yang disusun oleh ulil amri, biasanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Semua itu tujuannya untuk kemaslahatan umum, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan. Begitupun pemimpin yang memiliki akhlak buruk, maka kita tidak wajib untuk taat. Bahkan kita harus mengingatkannya agar kembali kepada jalan yang benar. Sekian dari saya. Selanjutnya ada pendekatan Masjid Al-Syariah oleh Raisa Janu Afifa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Janu Afifa dengan NPM 202122029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan Masjid Al-Syariah. Konsep Masjid Al-Tashri' atau Masjid Al-Syariah yaitu menegaskan bahwasannya hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Inti dari konsep Masjid Al-Syariah yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus juga untuk menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan juga menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan materi pendekatan Masjid Al-Syariah sendiri itu adalah yaitu maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada yang bernama maslahat. Dan yang terakhir ada kegiatan bela negara mahasiswa oleh Indri Megafuri. Saya Indri Megaputri dengan NPM 2021-22006 akan menjelaskan mengenai kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Jadi kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa adalah yang pertama, membina diri menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah, kampus, ataupun masyarakat.
Yang keempat, ikut serta dalam membantu korban bencana di dalam negeri, misalnya seperti mengumpulkan sumbangan. Lalu yang kelima, ada belajar dengan tekun di semua bidang kajian yang dapat berpotensi untuk memakmurkan bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti ekstrakurikuler kesemaptaan seperti bela diri, pramuka, resimen Mahawarman, dan yang lainnya. Selanjutnya, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, dan yang terakhir adalah tidak mengikuti budaya asing yang memiliki pengaruh negatif. Selain itu, di sini juga ada beberapa ancaman dan gangguan mengenai pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama ada kenakalan remaja, yang kedua adalah aksi kekerasan yang berbau sara, pelanggaran wilayah baik di laut, daratan, ataupun udara dan luar angkasa. Yang keempat ada gerakan separatis, pemisahan diri dengan tujuan untuk membuat negara baru. Yang kelima, ada merubah ideologi selain ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia, seperti dalam contohnya merubah ke dalam ideologi komunisme ataupun khilafah. Selanjutnya, ada kejahatan dan gangguan lintas negara, lalu ada pengerusakan lingkungan, dan yang terakhir adalah memiliki pemahaman atau terlibat dalam semua aktivitas yang mengindikasikan sikap anti toleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme.